Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekonomi Islam dalam konstelasi ekonomi dunia kini menempati posisi penting dalam pertarungan ekonomi, bahkan digadang-gadang menjadi salah satu aktor dari ekonomi global di masa depan. Begitu pentingnya posisi ekonomi Islam pada era ekonomi global dan terus ke depan, maka banyak beberapa negara di dunia yang kini mulai banyak memberikan apresiasi dan menjadikan ekonomi Islam sebagai salah satu alternatif dari ideologi ekonomi yang dibangun oleh beberapa negara. Perlu kita ketahui bahwa sebelum eh, Islam atau sebelum ekonomi Islam berkembang secara masif pada belakangan ini, ada dua ideologi ekonomi dunia yang dalam tanda petik mencengkeram dunia. Yang pertama adalah ekonomi sosialis yang berbasis di Uni Soviet, dan itu menguasai beberapa kawasan di Eropa Timur. Ideologi sosialis ini cukup lama ya, bertengger dalam jajaran ideologi ekonomi yang ada di tataran ekonomi global. Yang kedua adalah ekonomi kapitalis yang berpusat di Eropa Barat, yang tentu saja yang menjadi aktor nahkodanya atau drivernya adalah Amerika Serikat ya. Jadi itulah saya kira dunia hampir sekian ratus tahun dikuasai oleh dua ideologi ekonomi besar, yaitu ekonomi sosialis di Eropa Timur, Uni Soviet sebagai salah satu pemimpinnya, dan ekonomi kapitalis di Eropa Barat yang Amerika sebagai pemimpinnya. Tapi dalam sejarah saya seringkali menggunakan teori Ibnu Khaldun tentang sejarah, bahwa sejarah tidak selamanya linier. Dalam titik tertentu ternyata mengalami fluktuasi. Dalam teori sejarah Ibnu Khaldun itu digambarkan bahwa peradaban itu selalu mengalami fluktuasi. Tanpa kecuali ideologi ekonomi yang menguasai dunia. Kita lihat misalnya ekonomi sosialis di Eropa Timur. Pada tahun 1980-an kalau tidak salah, ekonomi sosialis mengalami kebangkrutan secara total ya. Dan itu tidak pernah dibayangkan sebelumnya, bagaimana sebuah ideologi yang sangat kuat mengakar di kawasan negara-negara Eropa Timur ternyata harus tumbang dalam sejarah ya. Tahun 1980-an. Ini terutama diawali ketika Mikhail Gorbachev, seorang presiden Rusia, menggagas tentang proyek Glasnost dan Perestroika. Obsesi awalnya itu kan Glasnost dan Perestroika ini diharapkan menjadi salah satu proyek yang akan bisa membangkitkan ekonomi di kawasan Eropa Timur, bahkan bisa menguasai dunia. Tapi bukan malah berhasil, justru yang terjadi adalah itu awal kebangkrutan ekonomi sosialis di Eropa Timur. Dan walhasil Eropa Timur atau Uni Soviet ya dalam hal ini akhirnya kemudian hancur menjadi negara-negara satelit. Tentu banyak faktor ya, banyak faktornya, tidak hanya persoalan itu tetapi juga faktor sosial, faktor politik internasional dan seterusnya. Dan tentu saja ini bagian dari hukum sejarah. Sehingga ketika Eropa Timur runtuh, Uni Soviet runtuh dan menjadi negara-negara satelit, maka penguasa satu-satunya dalam ideologi ekonomi diambil alih oleh kapitalis. Ya, sebelumnya kan ada rivalitas ya antara sosialis dan kapitalis yang menguasai dunia, tapi ketika sosialis runtuh maka kapitalislah menjadi satu-satunya negara atau satu-satunya ideologi yang menguasai dunia dalam bidang ekonomi. Nah, tentu saja lagi-lagi memang sejarah tidak akan selamanya linier, akan terjadi fluktuasi.
kapitalis yang digadang-gadang menjadi salah satu model ekonomi masa depan, ideologi ekonomi masa depan, ternyata juga mengalami persoalan ya. Tahun 1998 ya, kita melihat bagaimana tanda-tanda kebangkrutan kapitalis mulai terlihat ya, diawali dengan revolusi sosial yang terjadi di beberapa negara di dunia ya. Nah, terjadilah krisis moneter yang tentu saja ini berdampak sangat serius bagi keberlangsungan kapitalisme ekonomi ya, atau ekonomi kapitalis yang dipimpin oleh Amerika dan negara-negara sekutunya, terutama di negara Eropa Barat. Akhirnya hancurlah kan, kapitalis pun mengalami kolaps ya, diawali tahun 1998-an ya, ketika terjadi banyak revolusi sosial di beberapa negara, termasuk di dalamnya di Indonesia. Nah, dua ideologi yang sempat mencengkram dunia ini, yaitu kapitalis di Eropa Timur, kapitalis di Eropa Barat dan sosialis di Eropa Timur, akhirnya juga mengalami tumbang ya. Walaupun sekarang masih terlihat kapitalis seperti sedang berkuasa, tapi pada kenyataannya sebenarnya ideologi kapitalis sekarang mulai mengalami kegamangan ya. Bahkan seorang penasehat presiden pada masa pemerintahan Bill Clinton, Joseph Stiglitz ya, seorang pemenang hadiah Nobel karena dia berhasil membangun sebuah bisa disebut sebagai arsitek ekonomi kapitalis di Amerika karena prestasinya luar biasa di bidang karya-karya ekonomi. Dia meramalkan bahwa ternyata ideologi kapitalisme mengalami kegagalan dalam memberikan kesejahteraan bagi dunia. Bahkan justru tidak hanya mengalami kegagalan untuk mensejahterakan dunia, tapi juga malah menimbulkan kebangkrutan negara-negara dunia ketiga ya. Walhasil kan munculnya jebakan utang yang menyebar di beberapa daerah di beberapa negara di seluruh dunia, terutama negara-negara berkembang dan dunia ketiga. Nah, ini potret dua ideologi ekonomi yang pernah mencengkram dunia dan akhirnya mengalami keruntuhan ya. Nah, dalam situasi seperti ini kemudian muncul sebuah ideologi ekonomi baru yang kita kenal dengan ekonomi Islam ya. Walaupun tentu saja muncul bertepatan dengan runtuhnya kapitalis, tetapi sebenarnya kalau dalam teori historis, ekonomi Islam muncul bukan merupakan respon dari kegagalan kapitalisme, tapi merupakan episode lanjutan dari sebuah ekonomi yang pernah jaya di ratusan tahun yang lalu gitu. Ya, kita tahu kan bahwa dalam sejarah Islam itu punya glorious past, punya kejayaan di masa lalu. Ya, lebih dari 600 tahun Islam menguasai dunia di sektor politik, di sektor ekonomi tentu saja, ya, di sektor militer dan ilmu pengetahuan. Peradaban yang saya kira tercatat dalam sejarah cukup lama, ya, tampil di di pentas peradaban dunia adalah peradaban Islam. Dan tentu saja 600 tahun lamanya menguasai dunia itu tidak mungkin kalau tidak di backup dengan ekonomi ya. Artinya pasti punya sistem ekonomi yang sangat kuat dan handal sehingga bisa survive. Nah, ketika terjadi penetrasi ya imperialisme yang dilakukan oleh negara-negara Eropa ya ke beberapa negara Islam, maka kemudian mengalami keruntuhan. Nah, jadi sekarang ketika kapitalisme runtuh ya, itu sebenarnya kemudian ideologi ekonomi Islam tumbuh. Kalau saya melihat bukan semata-mata merupakan respon dari kegagalan kapitalis, tetapi ini juga bagian dari sebuah episode baru, episode lanjutan dari perjalanan ekonomi Islam yang pernah jaya. Dan sekarang bisa kita lihat ya, ekonomi Islam telah mencatat sebagai salah satu alternatif bagi ideologi ekonomi yang digunakan di beberapa negara di seluruh dunia ya. Negara-negara yang awalnya memang sangat fobia terhadap Islam ya, begitu mendengar bahwa sistem ekonomi Islam mulai berkembang di beberapa kawasan di dunia ini, mereka pun mulai memberikan apresiasi ya. Bahkan tidak kalah beberapa negara kapitalis yang basicnya ekonomi kapitalis sekarang mulai membuka unit ya, membuka ruang bagi berkembangnya ekonomi syariah. Begitu juga di Eropa Timur ya. Dan sekarang trennya adalah sudah tren dunia ya. Walaupun tentu ini masih dalam tahap proses ya, belum sepenuhnya ekonomi Islam menjadi aktor perkembangan dunia. Tetapi lambat laun saya kira seperti tadi disampaikan dalam hukum sejarah, secara tidak selamanya linier, ketika kapitalis runtuh, sosialis runtuh, maka akan muncul sebuah ekonomi baru, yaitu ekonomi Islam yang menempati konstelasi ekonomi global.
Nah, itulah saya kira salah satu sedikit prolog ya tentang bagaimana nanti ke depan dalam kajian-kajian kita melihat bahwa ternyata peran dari ekonomi Islam dalam membangkitkan ekonomi dunia itu sangat signifikan ya. Bisa kita lihat dari prolog ini ternyata ekonomi Islam mulai mendapatkan tempat yang baik di beberapa negara di seluruh dunia. Resistensi ada ya. Resistensi ada dari beberapa negara tentu saja ya. Tapi itu bagian dari sebuah proses perjalanan peradaban ekonomi yang saya punya keyakinan bahwa ke depan ekonomi Islam akan menjadi salah satu ekonomi yang dalam tanda petik menjadi aktor pertarungan ekonomi global. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.